Namo Buddhaya. Hari Besar Waisak, sebuah puncak acara perayaan umat Buddha dari berbagai kalangan, di mana umat Buddha seluruh penjuru negeri ini datang dengan penuh hikmat ke Candi Borobudur. Peringatan kelahiran Sang Buddha ini sekaligus sebagai momen untuk menyatukan berbagai aliran untuk menciptakan rasa kebersamaan, persahabatan, persaudaraan, kerukunan, dan iklim kehidupan beragama yang sejuk. Kali ini Waisak kita agak berbeda dengan biasanya. Biasanya kita banyak seremonial. Kali ini kita banyak ritual keagamaan. Waisak kita ini selama 3 hari berturut-turut. Dari pengambilan api, air, dan ritual pradaksina. Kali ini kita menyalakan obor yang jumlahnya 72 supaya lebih terang. Seperti tadi ada suatu cahaya yang menunjukkan keterangan. Selain dari umat, juga kita hadir para rohaniawan, baik biku yang dari Tibet, juga dari India, juga ikut meramaikan Waisak kali ini. Sekitar 25 abad yang lampau di Taman Lumbini, saat bulan purnama dan bintang-bintang menghampar di angkasa raya dalam keheningan malam, seorang bayi titisan Mahabodhisatwa lahir ke Mayapada. Ia bernama Siddhartha Gautama. Seisi alam menyambutnya dengan sukacita. Sebagaimana layaknya seorang putra mahkota, Siddhartha Gautama hidup penuh bergelimang harta dunia. Segala kebutuhannya terpenuhi, namun demikian Siddhartha Gautama tidak merasa bahagia. Beliau sering pergi menyendiri ke tempat yang sunyi dan tenang untuk merenungi hakikat kehidupan ini. Ketika beliau melihat orang tua renta, orang sakit, dan orang mati, serta seorang pertapa, semakin tergugahlah hatinya. Beliau sadar bahwa makhluk hidup akan menjadi tua, dapat sakit, dan tak terelakkan dari kematian. Demikianlah pergolakan dalam batin Pangeran Siddhartha berjalan terus hingga beliau berusia 29 tahun ketika putranya Rahula lahir. Keinginannya untuk membebaskan makhluk hidup dari roda derita semakin kuat. Sang pangeran menanggalkan mahkotanya dan perhiasannya, rambutnya dipangkas, pakaian mewah dilepaskan, dan diganti selembar kain untuk membalut tubuh. Sejak saat itu Siddhartha Gautama berkelana, mengembara dan hidup sebagai pertapa kelana. 6 tahun lamanya Sramana Gautama mencari obat derita, hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, berguru dari satu guru ke guru lainnya. Bertapa menyiksa diri pun ia coba lakukan. Namun kesemuanya tidak membuahkan hasil seperti yang dicarinya. Dengan kebulatan tekad dan keyakinan diri sendiri,
Akhirnya Sramana Gautama memutuskan untuk bermeditasi, merenungi rahasia kehidupan ini. Dalam keheningan meditasinya, datanglah Mara untuk menggagalkan usahanya. Namun dengan kebijaksanaan tinggi, Sramana Gautama berhasil mengalahkan Mara, memenangkan pembebasan. Beliau telah memperoleh penerangan sempurna yang tertinggi. 6 sinar memancar dari tubuh suci beliau, menerangi semesta alam. Perayaan Waisak ini sebagai simbol persatuan umat Buddha. Ini ditandai dengan hadirnya umat Buddha dari berbagai kalangan, baik dalam negeri maupun mancanegara, seperti negara India, Tibet, Australia. Mereka datang ke Candi Borobudur dan Candi Mendut dengan tujuan sama, merenungi kembali ajaran Sang Buddha untuk mendharma baktikan hidup pada kebaikan, kebersamaan, dan cinta kasih antar sesama. Hari Raya Waisak merupakan hari kelahiran daripada Sang Buddha, hari pencapaian agungnya, dan hari pencapaian nirvana atau wafat dari beliau. Nilai Waisak pada tahun ini memiliki nilai tambah, yaitu di mana kami mengadakan puja bakti selama 3 hari, 24 jam, terus-menerus tidak terputus, demi perdamaian dunia, khususnya bangsa dan negara kita. Kedua, kami mengadakan penyalaan obor, lampu-lampu penerangan sebagai simbol untuk menghilangkan kegelapan batin, agar supaya cerah masa depan kita, bangsa kita, dan dunia ini. 다들 레네 오늘은 이 로지단 tumbi 나가모 나가모다 이 로지단 tumbi 네 차버전지래 딜라 때 가담비 계제 저 서링바 다 디기디 제수 젬비 발된 아디샤 디범 가라라서비 덴사 차버전지래 된 초된디 코나바기 덴사 인도갈라 Tene di ngaraso tanda jagarla yopi nesenji Varanasi Tashodong Lumbini Dorje dengi nesenji jida chabartani yomare ne pe tashembojire diore di lumba de karasena jagar koranso lumba Indonesia dila chobo selling bogi dansa cha diore. मेरा नसीब है कि मैं यहाँ पे आ सका इंडोनेशिया पे। तो इंडिया में बहुत से बुद्ध का ये प्लेस वगैरह है, यहाँ पे बहुत गया वाराणसी बहुत से, मगर मैंने अभी तक सुना है सिर्फ ये जो कदम्बा का यहाँ पे स्तूपा है वाके बहुत पुराना है ये। तो यहाँ पे आ सका, मेरा ये बहुत नसीब है कि मैं यहाँ पे आ सका। तो मेरा आज यहाँ पे ऐसा पूजा करने का मौका मिला मुझको, ये मेरा बहुत खुशी की बात है कि मेरे को जो गॉड मुझको अभी तक दिया है ऐसे अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। और इंडिया में मैंने बहुत से स्टेपा वगैरह देखा है, मगर यहाँ पे आज मैंने आके इंडोनेशिया में
क्या बोल इंडोनेशिया में ऐसे एक स्तूप है कि मैंने अभी सुना है सिर्फ, इसलिए अभी तक मैं यहाँ पे आ नहीं सका। तो ये आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, इसलिए बहुत खुशी हुआ कि मैं यहाँ पे आज ये पुराना मैंने देखा है। Saya berkunjung di tempat Borobudur ini, saya merasa bahagia sekali karena bisa berkumpul semua umat Buddha dan para biku. Saya merasa sangat bahagia. Semoga Sang Buddha Dharma semoga bisa memberi berkah atau memberi kebahagiaan bersama umat Buddha di seluruh Indonesia ini. Waisak untuk kali ini lebih bagus dan lebih meriah karena gini Bu, ini semua umat membaur tanpa membawa sekte yang menonjol. Jadi kita sampai di sini tidak terkotak-kotak menjadi aliran-aliran. Sudah kita anggap umat Buddha jadi satu gitulah. Setiap perayaan Waisak selalu dikaitkan dengan penggunaan unsur api dan air. Dalam sebuah perjalanan hidup Sang Buddha, beliau pernah mendapatkan suatu keajaiban ketika kembali ke kampung halamannya. Tubuh bagian atas mengeluarkan api dan bagian bawah mengeluarkan air. Kedua unsur ini dapat menyembuhkan penyakit yang sedang diderita penduduk setempat. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Tata purisa pugala. Yesa bhagavato sawaka. Munina samadakata bhavita kaulikata. Samvatati abhinaya nibbana cabodhiya. Ayastunadasya namostu krewe mama ayawalokiteswaraga. Api yang digunakan untuk prosesi Waisak di Candi Borobudur diambil dari sumber terdekat, api alam Merapen di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Arti daripada api berkah, memang api merupakan suatu bagian daripada kehidupan, bagian daripada alam. Karena manusia ini adalah terdiri dari api, air, tanah, angin. Nah, ini 4 unsur inilah yang menjadi suatu bentuk daripada kehidupan. Jadi tanpa ada api, tidak ada suatu kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha ini selalu di dalam upacara keagamaan menggunakan suatu api alam. Supaya apa? Supaya kita dekatlah dengan alam. Jadi kita kan istilahnya jagat kecil, ini jagat besar, makro, mikro. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dengan pengertian itulah yang membuat kita bisa bersahabat dengan alam. Dengan bersahabat dengan alam berarti kita dekat sekali dengan Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan memang harus mengerti daripada unsur-unsur alam. Karena kita api ini selalu di dalam upacara Wesak pada khususnya pasti diawali ya dengan pengsakralan api. Dengan harapan api ini supaya bisa membawa suatu penerangan, membawa sinar, cahaya. Karena api ini juga punya sifat bahwa tidak pernah membedakan kepada siapapun, diberi suatu penerangan seperti cahaya, memberikan penerangan tanpa membedakan. Begitu juga kehidupan, karena bagian daripada alam, jangan membedakan kepada satu dengan yang lain, sama saja. Ini maksudnya kita melaksanakan upacara dengan api itu sendiri.
Air pun juga bagian daripada kehidupan. Tanpa ada air juga tidak ada suatu kehidupan. Air pun juga tidak pernah membedakan kepada siapapun, bisa menggunakan, bisa membersihkan badan, bisa menyehatkan, bisa menghidupi. Oleh karena air pun juga bersifat rendah hati, lemah lembut, selalu mengalir kepada tempat yang rendah. Oleh karena kalau kita bersifat seperti air, pasti akan disukai oleh semua orang, semua pihak. Inilah sifat-sifat yang seperti inilah yang seharusnya harus dijiwai oleh setiap manusia. Karena manusia adalah tidak lepas daripada api dan air dan angin dan tanah. Lalu setelah itu dibawa ke Mendut, diarak, disakralkan, kita berjalan ke sana ya supaya kita betul-betul lebih sakral, lebih dekat, lebih menyatu dengan bumi, dengan alam. Kita berjalan di bumi ini sambil merenungkan, sebenarnya sambil merenungkan kehidupan sambil berjalan. Sebenarnya arah-arahnya ada makna, ada arti supaya kita ini sadar kita berjalan di atas bumi. Oleh karena kita juga harus bakti kepada bumi pertiwi ini supaya lebih dekat. Saya yakin dengan sifat-sifat inilah bumi ini tidak pernah membedakan kepada siapapun. Bahkan sebaiknya sebenarnya itu kalau Pradaksina jalan dari Mendut ke Borobudur ini tanpa pakai alas kaki. Lalu di sana disakralkan di Borobudur karena Borobudur jelas peninggalan nenek moyang kita yang semuanya pasti mengambil dasar-dasar seperti apa yang saya uraikan. Yang sebenarnya pohon Bodhi ini yang jelas menurut sejarah ini pada waktu Siddhartha Gautama duduk meditasi itu di bawah pohon Bodhi itu sehingga mencapai pencerahan, mencapai penerangan sempurna. Bahkan arti Bodhi ini merupakan pencerahan, penerangan. Jadi makanya pohon Bodhi itu merupakan lambang bagi agama Buddha. Dengan melihat pohon Bodhi, melihat Buddha meditasi di situ. Dengan melihat meditasi Sang Buddha, berarti mengingat dharmanya, mengingat ajarannya, sehingga kita menyadari dengan perjuangan beliau yang susah payah bertapa, duduk meditasi di bawah pohon Bodhi. Bangsa Indonesia makin cepat keluar dari krisis multidimensi penderitaan yang ada. Semoga para pemimpin bangsa, lembaga tinggi, lembaga tertinggi, maupun para pemimpin informal dari agama, cendekiawan, buruh, budayawan, maupun para pemimpin informal dari agama, cendekiawan, buruh, budayawan, maupun para pemimpin informal dari agama, cendekiawan, buruh, budayawan, maupun para pemimpin informal dari agama, cendekiawan, buruh, budayawan, maupun para pemimpin informal dari agama, cendekiawan, buruh, budayawan,
Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar beserta Ibu. Yang terhormat Menteri Pariwisata Republik Indonesia atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bapak Yaakob Nawawiya. Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita kepada Yang Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para bodhisattva dan para dewa. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.